Emang seanak Jaksel apa sih lo bertiga? Me, Of course you. Oke, nggak usah lo jawab, gue udah tahu lo Jaksel banget. Nah ini nih. Suhunya Jaksel. Anak Jaksel tuh udah pasti pesta pora, udah pasti mabok-mabokan. Sudah melahirkan berapa lagu? Melahirkan 14 lagu. Wow. Dalam waktu 6 bulan. Iya, oke. Tahun 2000-an musik anak Jaksel apa yang paling lo ingat? Wah, ikonik. Yes. Cik, gue duduknya gini. Dengan rasa bangga. Agak dulu kepalanya, Mbak. Akan mengeluarkan single sama album, and then nanti mau ada kolaborasi sama satu band 2000-an juga. Oke. Tangan. Selamat datang kembali di program Kode bareng gua Rozi Effendi. Ya, sebagai anak selatan, tepatnya Tangerang Selatan. Salah. Gue patut berbangga hati karena hari ini gue akan kehadiran para tamu di Kode, yaitu anak-anak Jaksel yang menginisiasikan sebuah teatrikal namanya Anak Jaksel. Bener ya? Anak Jaksel The Musical. Please welcome, ada Alex, Mbak Imel dan Mbak VC. FC. Gue salah dong. Oh ya salah ya. Oh FC. Ya gue bawanya mau VC aja. Iya bener, maaf ya. Felicia FC. Nah, gue bingung nih mau mulai dari mana. Saking terkesimanya. Jadi ada satu teatrikal namanya Anak Jaksel. Emang seanak Jaksel apa sih lo bertiga? Gue mau tahu deh. Cukup pede sih. Kita anak Jaksel ya. Sejaksel apa sih? Gue pengen tahu sejaksel apa. Coba dari lo deh, sejaksel apa lo? Jaksel tuh konteksnya luas. Cuman ya basically ya dia memang tinggalnya di daerah Jakarta Selatan. Oke. Secara demografi lo tinggal di Jakarta Selatan. Betul. Terus menganut sistem anak Jaksel nggak nih? Nongkrong di Jaksel gitu ya. Nah itu tuh yang mau kita bahas di anak Jaksel. Jaksel it's not all about nongkrong doang. Oke. Lo juga? Of course you. Oke. Nggak usah lo jawab, gue udah tahu lo Jaksel banget. Nah ini nih. Suhunya Jaksel. Ini suhunya Jaksel. Gue tadi dipesan kalau ngomong soal Gen Z ngomongnya ke Mbak Imel. Tapi gue udah terlanjur ngomongnya Mbak gitu. Iya. Gimana Mel? Mel aja deh. Mel. Sejaksel apa Imel pada masanya? Oke. Jaksel banget sih. Karena SMA gue Jaksel ya kan. And then ya domisili udah pastilah gitu. Meskipun kan aslinya anak daerah ya sebenarnya kita pindahan nih ke ibu kota. Utusan daerah. Nah, cuman begitu pindah ke ibu kota langsung di area Jakarta Selatan gitu. Jadi dari mulai SMA, ente kuliah doang nih agak-agak jauh ke Kalimalang ya kuliahnya. Terus balik lagi ke Jaksel nih. Mencari nafkah pun di area Jaksel. Betul. Jadi emang ya udah belas tahun ini ya Jaksel banget sih. Walaupun Mbak Imel adalah orang Usda, tapi lagunya dinikmati oleh anak-anak Jaksel. Siapa sih yang gak kenal Imel 10 to 5 ya kan? Iya. Makasih. Gak ada yang gak kenal, apalagi sama gue kelihatan generasinya. Kak Imel, gue tapi sebelum itu mau ngobrol-ngobrol soal musik terlebih dahulu nih. Kalau ngomong soal musik tahun 2000-an gitu ya. 10 to 5 kan waktu itu memang 2000-an lah ya. 2000-an, 2004 tepatnya. I Will Fly itu tahun berapa sih? 2004. 2004. Rilis di industri. Apa sih yang sekarang yang berbeda nih tren musiknya sekarang dibandingkan tahun 2000-an? Oke, yang pasti variasi jauh lebih banyak karena udah nggak ada boundary ya, udah nggak ada batasan gitu dalam hal ngerilis lagu. Kalau dulu ya kita di industri kayak apa ya istilahnya label itu membatasi lah hal-hal materi-materi gitu ya yang mau kita rilis seperti apa. Kalau sekarang kan udah nggak ada batasannya, apalagi dengan era digital kayak gini. Nah terus mungkin cuma sebutannya aja sih sebenarnya yang beda ya. Dulu kalau begitu awal-awal kita rilis 10 to 5 dengan band-band yang setara genrenya, itu mungkin sebutannya ada yang bilang pop easy listening, benar. musik apa namanya cafe music, gitu. Kalau sekarang mungkin sebutnya anak senja ya, geng. Anak senja. Jadi kayak gue mencoba untuk
cari perbandingan, oh sekarang ternyata dibilangnya anak senja, jadi dipakai musik kopi. Atau nggak kalau misalnya kita tahu di platform Spotify sebutannya mungkin kopi akustik pasti ada lagu. Betul. Gitu. Oh ternyata musik gue masuknya ke situ. Gitu. Yang sekarang bedanya gitu lah. Tapi kan kalau zaman dulu tuh ini persepsi gue ya sekali lagi. Kayaknya yang denger 10 to 5 tuh segmented gitu. Memang orang-orang yang punya inklusivitas tertentu yang seneng dengan lagu-lagu 10 to 5. Mungkin karena bahasa juga kali awalnya belum ada ya waktu itu ya yang pakai bahasa Inggris lalu membawakan genre musik seperti itu gitu. Tapi sekarang gue lihat banyak anak-anak Gen Z, millennials lah ya, millennials akhir tuh kayaknya lagunya tuh semakin kesini semakin condong ke arah situ tuh Mbak. Jadi, satu kebanggaan sendiri maksudnya. Kalau memang ya aku nggak bisa dibilang bahwa 10 to 5 sebagai pelopor nggak juga sebetulnya. Mungkin Mocha lebih dulu memang dari teman-teman nih Mocha Laluna ya kan yang satu warna gitu ya. Nah pada saat itu memang untuk mengeluarkan single berbahasa Inggris kan memang masih tabu gitu kan karena ngapain jualan di Indonesia terus kalau liriknya bahasa Inggris gitu. Tapi pada saat itu 10 to 5 bisa mendobrak satu stigma gitu, maksudnya bahwa band Indonesia dengan hits bahasa Inggris tetap bisa lagunya bisa meledak gitu loh. Jadi nggak sebetulnya bahasa ya universal ya, nggak masalah juga. Yang penting memang notasi musiknya. Bangga nggak gitu. sama perkembangan musik sekarang? Bangga banget. Apa merasa terancam karena kompetitornya semakin banyak? Kalau itu secara bisnis udah pasti ya. Emang harus pinter-pinter nih sekarang gitu. Gimana caranya istilahnya band-band yang senior gitu mempertahankan konsistensi kita di eksistensi juga dan konsistensi di dunia industri musik. Gitu. Tapi menurut kacamata lo sebagai seorang musician, anak Gen Z itu sekarang suka main di genre apa sih? Gue agak bingung nih karena hampir beda-beda tipis nih. Kalau ngomong kan ada Bandanera, ada Sal Priadi gitu-gitu kan tuh kayak masanya banyak banget gitu. Menurut gue sekarang berani banget sih, which is good ya. Maksudnya berani dalam artian gini kayak mengekspresikan emosi lewat lirik yang nggak terbatas. Dulu tuh lirik ya kembali lagi nih kita kan dulu label main ya gitu ya. Betul. Jadi apa-apa mesti kayak kok liriknya kayak gini label akan melihat gitu bahwa aduh liriknya boleh nggak jangan kayak gini terlalu mancing nih misalnya kayak gitu. Kalau sekarang tuh lo mau ngomong apa aja on your lyrics gitu, notasinya mau kayak gimana ya terserah. Even durasi. Even durasi lagu. Ada lagu yang gue lihat gue denger kayak 6 menit dan gitu-gitu aja dari awal sampai akhir. Tapi ambience-nya dapat. Dulu mana boleh ngeluarin lagu dengan durasi 6 menit. Lama banget nih radio nggak masuk nih. 3 menit 40. Kalau nggak nanti radio di-cut. Bener lagi gue. Iya kan banyak batasan. Sebagai penyiar radio gue relate. Iya tahu kan. Jadi banyak batasan. Kita bahkan harus bikin radio edit version. Betul. And then yang live version atau jadi kayak dulu tuh mumet dengan batasan-batasan itu. Sekarang Gen Z diberi kebebasan untuk berekspresi sebebas mungkin. Like it's so good gitu. Gue bahkan kayak wow, you guys should be grateful sih. Beneran should be grateful. Karena kalau ya dulu lo punya kesempatan dan ruang yang cukup besar jauh lebih untuk besar. mengeksplorasi sisi-sisi musik lo gitu ya. Mau musik sedark apapun hadir gitu di industri. Dan itu ada aja segmennya, Mbak. Ada aja yang dengerin ya kan. Dulu kita nggak bisa kayak gitu. Betul. Wah, ini keren banget. Nah, ngomongin soal Jaksel Music, Anak Jaksel The Musical. Apa sih sebenarnya? Lo lagi mencari peruntungan lo di Jaksel untuk mencoba buat meraup masa yang lebih Jaksel banget atau bagaimana nih? Kenapa harus namanya anak Jaksel? Kan gue juga anak Jakut, nanti gak bisa ikut dong. Anak Jakpus gimana ceritanya gitu? Karena sebetulnya anak Jaksel itu bukan sekedar demografis ya. Anak Jaksel itu kan sering dibilang sebagai kayak lifestyle, gaya hidup. Gitu. Dan lagi momok juga sekarang, apalagi lagi banyak juga tren-tren yang bilang kayak anak Jaksel. Dan aku dan produserku juga mikir kayak kok makin kesini makin kesana nih arah kaprahnya kok. Makin kesini makin kesana ya. Arah kaprahnya kok makin lama. Kok anak Jaksel jadi kayak gini? Gitu. Jadi kayak gimana sih anak Jaksel? Gue bingung deh. Lots of stereotyping gitu loh. Kayak misalnya kayak lot of stereotyping kayak anak Jaksel tuh udah pasti pesta pora, udah pasti mabok-mabok kan, udah pasti apa. Gue pikir pasti pesta pora, habis itu with the fest, habis itu bukan. Beda. Jadi kayak benar-benar itu kan bagaimana di picture kan gitu. Jadi kita sebagai anak Jaksel tuh kayak pikir kayak kita nggak gitu loh gitu. That's part of us. Jadi lo gitu. semua ini hadir untuk menghilangkan stereotip negatif terkait dengan anak Jaksel.
Boleh gue bilang gitu nggak? In a way seperti itu. Gitu. Cuma kita nggak bisa pungkiri that's part of us juga. Lalu kenapa gitu. pertanyaannya harus melalui sebuah theatrical musikal? Karena as simple as kayak it's an art ya basically gitu. Dan kita believe kayak seni teater itu benar-benar sebuah seni yang mengkolaborasikan banyak elemen, khususnya musical ya. Karena kan di situ ada mulai dari panggung, mulai dari acting, mulai dari music, mulai dari nyanyi, mulai dari set. Itu benar-benar kayak in my opinion this is the highest form of arts. In my opinion. Gitu. Jadi that's why kita maunya itu. Cukup relate kah sekarang dengan begitu banyaknya anak Jaksel yang mungkin sukanya yang fun dan party gitu. Terus lo menghadirkan satu hiburan yang orang dengar kayak the musical, gitu. Iya, pasti itu akan jadi pertanyaan. Cuman kan it's a discussion dong berarti kan. Jadi kayak it's an option juga gitu buat orang buat menikmati sebuah bentuk tayangan yang baru gitu. Sebenarnya bentuk teater musical. Karena kan stigmanya juga kayak ini kasarnya ya, stigmanya teater tuh udah pasti banyak orang yang bilang bosen, kaku, apa gitu. Segala macam. Apalagi dengernya di mana tuh acaranya? Di Dewan Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian ke Jakarta. Sri Mulat, gitu kan? Zaman kita kan zaman ya ketahuan lagi dong umur gue. Ya kan? Gimana gitu. tuh? That's why kita bilang kayak well, come watch the show and see the opinion gitu. Karena kita menggabungkan dua elemen, yang teater yang dimana orang bilang bosen dan yang dibilang anak Jaksel yang fun apa gitu-gitu. Kita gabungin jadi satu dan watch the show. Justru lo mau menghadirkan elemen surprise-nya ya. Berarti ya di sini lo harus lihat kemasan yang berbeda dari sebuah the musical theatrical. Ini Alex sebagai sutradara. Gue mau tahu nih point of view dari Felicia, gue lebih nyaman manggil lu Felicia. Boleh. Felicia sebagai tim musik dari anak Jaksel The Musicals. Musik seperti apa sih yang sekarang mau dicoba dihadirkan oleh teman-teman anak Jaksel? Jadi sebenarnya tuh of course base-nya itu harus ada base-nya gitu kan. Kalau misalnya warnanya nih seperti apa gitu dalam satu musikal gitu. Basically kalau misalnya anak Jaksel The Musical sendiri lebih ke fun gitu-gitu sih. Nah, tapi kalau dari lagunya secara individual sendiri itu lebih beda-beda sih, beragam gitu. Ada genre-nya tuh macam-macam, ada Latin, ada disco, ada ini, ada itu, kayak banyak gitu. Jadi kita pengen menghadirkan ke penonton tuh kayak journey di secara lagunya juga gitu loh, selain dari ceritanya tapi lagunya. Jadi perkembangan dari musik dari tahun ke tahun itu juga akan lo hadirkan. Trennya musik dari misalnya tahun 2000-an. Ini kan kita ngomong Jaksel di tahun 2000-an. Jadi lo akan ngomong juga apa sih perbedaan musik anak Jaksel tahun 2000-an sampai dengan sekarang? Sebenarnya that's a good point, karena emang ada salah satu number juga yang salah satu musical number yang memang apa ya, kita tuh pengen bikin penonton tuh kayak nostalgia gitu loh sama lagu-lagunya gitu. Karena lebih elemen-elemen dalam musiknya itu tuh ya kayak tahun 2000-an banget gitu 2000-an lah. Banget, semoga nyampe ya ke penonton ya, semoga. Gue mau nanya deh, tahun 2000-an musik anak Jaksel apa yang paling lo ingat? Of course. Wah, iconic. Cik, gue duduknya gini gitu. Dengan rasa bangga. Agak dulu kepalanya, Mbak. Apalagi? Ya banyak, itu kan mulai dari pop, terus juga di situ era-era pop rock juga banyak main, terus juga ini dibilang Jaksel banget sih, musik-musik clubbing or apa itu kan juga memang ya basically berbagai genre dan segala macam. Cuman kalau misalnya kita berbicara di sini di tahun 2024 dan kita mau tarik mundur di era nostalgia, yang paling di-recall di kepala ya ibu ini. Yoi. Tapi ya kalau dari sisi gue sebagai musisi ya di industri ya, kita tuh sebenarnya berjuang banget saingan dengan Melayu waktu itu, karena antara nggak Melayu as in pop Melayu, pop rock Melayu nih kayak zamannya. Jadi gue waktu itu gue inget banget ini bukan di industri. Belum. Tapi waktu itu masih dengan ada Peter Pan. Jadi kayak maksudnya yang sewarna dengan Peter Pan tuh saingan banget sama yang easy listening pop. Jadi kayak mereka juga hits,
kita juga mencoba ya istilahnya di bawah tanahnya mencoba untuk kayak tampil ke ke masa gitu, karena ya itu dia kayak tadi lo bilang tadi segmented kan gitu. Ya of course Peter Pan lebih masa banget gitu pada saat itu, dan sementara yang dengerin 10 to 5 tapi suka aja sama Peter Pan, tapi dengerin juga 10 to 5. Nah kayak gitu-gitu loh. Kalau secara industrinya ya gitu pada saat itu. Jadi ya 2000-an tuh gue memorable banget karena gue inget di chart itu pasti kita kayak gini-gini terus antara ya band-band yang sewarna dengan Peter Pan and then 10 to 5 and then Mocha gitu-gitu terus. Malik, Ekute gitu-gitu. Betul. Kalau secara industrinya. Tapi gue setuju sih, dan jujur ya kalau tahun 2000-an tuh gue punya sedikit kebanggaan lah menyukai lagu-lagu dengan genre seperti ini karena langka gitu, karena nggak semua orang gitu. Gitu. Nah, di Anak Jaksel The Music kali ini ada konon katanya, nggak konon katanya sih ya. Dengar-dengar nih, lo menciptakan berbagai lagu. Bagaimana pada prosesnya menciptakan berbagai lagu ini untuk dihadirkan di Anak Jaksel The Musical? Oke, sebenarnya aku nggak sendiri. Sebenarnya aku ada tim juga sama penulis lagu yang lain gitu. Sebenarnya prosesnya kita cukup ngebut ya. Dari awal pre-production juga. Berapa bulan preparationnya? Lebih dari 6 bulan lah, sekitar 6-7 bulan. Yes. Segitu. 6 bulan lah, cukup. Terus? Ya cuman ya memang kita juga harus menyesuaikan kan dengan namanya skrip gitu-gitu. Melalui proses pembuatan lagunya itu. Karena kan kita nggak yang pembuatan lagu sendiri gitu kan, kita harus mengelaborasikan dengan elemen lain gitu, dengan cerita dan segala macamnya gitu. Jadi ya gitu, biasanya sih kita ngelihat ngelihat dalam satu adegan itu seperti apa nih kayaknya enaknya warnanya dan kayak moodnya seperti apa gitu, baru kita kayak baru dikolik-kolik gitu. Baru dikolik-kolik. Beda-beda sih setiap lagu. Sudah melahirkan berapa lagu? Melahirkan 14 lagu. Wow. Dalam waktu 6 bulan. Iya, oke. Calon-calon musisi produktif. Amin. Harus kayak gitu. Betul, harus kayak gitu. Bisa kan 6 bulan 14 lagu, berarti 1 tahun bisa 32 lagu ya, Mbak. Oke. Zaman sekarang udah nggak ini loh. Kalau dunia bedanya lagi sama dulu gitu. Sekarang in 6 months misalnya 14 lagu gitu ya. Kalau dulu kembali lagi nih, kalau zaman 10 to 5 awal-awal di industri, kita tuh harus nunggu 3 bulan lagunya penetrasinya bagus nggak gitu di pasaran. Dan baru kita rilis lagi yang kedua. Kalau sekarang in a month, dalam 1 bulan orang udah bisa rilis 2-3 lagu. Jadi perputarannya tuh cepet banget sekarang lagunya. Betul. Zaman dulu kayaknya lama banget. Benar. Dan nunggu giliran. Betul. Kayak bandnya, kalau band karena di satu label yang sama. Nah, di satu label yang sama, band makin senior makin silakan duluan enggak apa-apa rilis duluan gitu. Kalau di label. Jadi kayak silakan dong enggak apa-apa gitu. Misalnya contoh aku selabel dengan Dewa 19 atau Raja. Oh ya udah silakan duluan Pak gitu. Silakan suhu dulu. Karena kan mereka skalanya juga ya lebih besar dan ya gitulah. Kalau sekarang mah beda. Bebas. Di remix TikTok selesai. Iya, selesai. Mau rilis kapan besok? Minggu depan 2 hari lagi sekarang. Nah, itu kayak gitu-gitulah. Itu yang keuntungan yang bisa didapatkan sekarang. Nah, Kak Imel, katanya nih di antara 14 lagu ada 1 lagu yang juga dibuat spesial oleh Kak Imel di Anak Jaksel The Musical. Apa nih yang disiapkan oleh? Sebenarnya sih gitu. Ini bukan hal yang baru, hanya jadi kita ingin membangkitkan kembali nostalgia, karena kan aku ngobrol-ngobrol juga gitu kan dengan dengan tim Anak Jaksel The Musical, bahwa kayak tadi Alex bilang iconic banget to have 10 to 5 di The Musical itu sendiri. Kenapa? Karena ya mungkin banyak yang relate gitu, banyak yang tumbuh besar dengan lagu ini, punya kenangan lah gitu. Jadi ya lagu ini harus dihadirkan, dan emang tentu saja lagunya adalah I Will Fly ya kan. Karena itu rilis di awal tahun 2000. Siapa sih nggak tahu I Will Fly? Gue tuh bingung deh. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada yang nggak tahu. Ada. Oh kalau memang siapa tahu ada yang belum tahu ya kan. Lagu karaokean juga sampai sekarang ya kan. Kayak playlist wajib nggak sih setiap karaoke? Iya betul. Iya, jadi kayaknya harus dihadirkan. Makanya 10 to 5 itu akan menjadi bagian dari cerita si The Musical ini. Gitu. Jadi aku tidak acting di dalamnya, enggak. 10 to 5 nggak acting dalamnya, tapi justru kita menjadi. Gue tadi pengen lihat Kak Imel acting. Iya ya. Bagaimana Kak Imel sebagai Gen Z acting sebagai anak Jaksel? Kita menjadi diri kita sendiri dengan tampil di salah satu adegannya mereka juga gitu. Disisipkan di dalam cerita. Oke. Gitu. Lex, narasi apa sih yang mau
disampaikan di Anak Jaksel The Musical ini? Jadi sebetulnya kayak tadi yang seperti diomongin sebelumnya bahwa selain kayak kita mau ngasih stereotype itu, kita juga banyak ngangkat isu di sini. Kayak misalnya kayak kita ngangkat isu-isu yang cukup kita perlu sampaikan gitu. Kayak misalnya yang nomor 1 itu polusi udara, karena kan tentang Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Jadi kita mau ngangkat juga nih isu-isu tentang polusi udara. Terus juga sesuatu yang relate sama karena kita kan juga target audiens yang kita incar adalah kombinasi antara millennials sama Gen Z juga. Jadi tentunya kita ngangkat isu tentang mental health. Kita angkat tentang mental health, dan terakhir pentingnya karena kan sosial media sekarang makin gila kan. Nah, kita pentingnya literasi digital. Jadi itu 3 message yang mau kita sampaikan selain the fun on it gitu, tapi tetap ada message yang kita mau sampaikan. Jadi nggak ngomong soal red flag sama green flagnya Anak Jaksel ya? In a way kita tampilin. Oke. Smooth. Oke. Nah, gimana nih cara banyak orang mungkin belum mengerti bagaimana mengakses atau mengetahui informasi terkait dengan Anak Jaksel The Musical? Kita ada di Instagram kita sih, gitu, @anakjaksel the musical. Jadi bener-bener kayak tiket juga udah kita ada di loket.com. Jadi udah misalnya kalau misalnya pengen tahu lebih tahu lagi, bisa beli di loket.com dan follow Instagram kita Anak Jaksel the Musical. Oke. Boleh tahu nggak ini berbayar kan? Berarti ya. Harga tiketnya dari berapa? Jadi range harganya dari 150 sampai 250 ribu. Oh, standing party semuanya enggak? Standing party. Mohon maaf di panggung teater. lumayan kan ada konser Ya siapa tahu menyesuaikan dengan konsepnya Anak Jaksel. Kalau ada Kak Email kayaknya nggak sah kalau nggak dimanfaatkan ya. Harus sih ya, bener banget. Untuk bernyanyi sedikit untuk sahabat Kompas TV yang ada di rumah. Untuk flashback sedikit nih yang tahun 2002, ayo kumpul ya. Untuk kita dengar sama-sama Kak Email menyanyikan lagu. Kali ini diiringi oleh Felicia ya. Diiringi oleh. Oh yeah. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Oh yeah, oh. I wanna get myself close to you, yeah. I wanna get myself close to you. Mengeluarkan lagu, album? Iya, kita sih rencananya tahun ini akan mengeluarkan single sama album, and then nanti mau ada kolaborasi sama satu band 2000-an juga. Oke. Iya. Belum boleh di-spill ini ya, berarti ya. Belum boleh. Yang yang nggak bakal nyangka lah. Tapi yang pasti ini band juga hits banget, lagu-lagunya juga hits banget. Kita akan melakukan kolaborasi tahun ini pastinya. Iya. Dan dengan genre Melayu nggak? Susah loh, Melayu. Gue tuh kayak susah, bener Melayu jangan salah loh, Melayu itu susah. Nah tapi yang pasti tahun ini selain plan untuk ngeluarin single dan juga kolaborasi, manggung-manggung terdekat akan ada di Kota Bandung, Banjarmasin, sama di Bogor. Oke. Kita tunggu promonya juga di podcast Kode kalau gitu. Iya dong. Oke, sahabat Kompas TV, jangan lupa tadi buat yang hari Sabtunya sudah punya pasangan dan belum punya pasangan juga boleh ya, yang mencari kegiatan yang positif tentunya boleh tanggal 9 Maret di Gedung Kesenian Jakarta. Saksikan Anak Jaksel The Musical. Nanti kita akan ketemu, have fun bareng. Wah, kita akan asik bareng deh gitu. I will fly bareng deh. Bareng anak-anak Jaksel lainnya. Ingat, Jaksel bukan demografis tapi lifestyle ya. Sekali lagi. Gue terima kasih. Saksikan lagi podcast Kode episode lainnya hanya di Kompas TV. Sampai jumpa. You till the end of time. Whoa.
myself close.